Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulharni, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Kerinci, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 2300240017, nomor urut absen 16. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi dan menganalisis daripada materi kelompok 4, yaitu pada materi persepsi dan strategi kepemimpinan yang efektif. Di sini dapat saya analisis. Satu adalah persepsi kepemimpinan. Persepsi kepemimpinan merujuk pada bagaimana orang-orang memahami dan menafsirkan konsep kepemimpinan serta karakteristik seorang pemimpin. Di sini orang akan mengetahui bagaimana sifat dan perilaku seorang pemimpin dalam memimpin suatu organisasi yang lebih efektif. Di sini ada beberapa aspek penting dalam persepsi kepemimpinan, yaitu meliputi satu, teori implisit kepemimpinan. Dalam persepsi kepemimpinan meliputi teori implisit kepemimpinan yang memberi gagasan bahwa individu memiliki keyakinan bahwa sadar tentang atribut dan perilaku yang membentuk seorang pemimpin yang ideal. Yang kedua itu pengaruh budaya persepsi kepemimpinan, di mana pengaruh ini dilatar belakangi oleh budaya seorang. Misalnya beberapa budaya yang mungkin lebih menghargai pemimpinnya yang tegas, sementara yang lainnya lebih menghargai pemimpinnya yang kolaboratif. Jadi ketiga yaitu bias dan stereotip. Itu adalah persepsi tentang kepemimpinan yang sering dipengaruhi oleh usia dalam kepemimpinan. Yang keempat itu pengalaman pribadi, di mana interaksi seseorang dengan pemimpin di masa lalu dapat membentuk persepsi mereka tentang kepemimpinan yang efektif. Yang kelima itu media dan representasi publik, di mana cara pemimpin digambarkan dalam media dan diskursus publik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kepemimpinan seorang pemimpin. Yang kedua yaitu strategi kepemimpinan yang efektif, di mana strategi kepemimpinan yang efektif mencakup pendekatan dan taktik yang dapat digunakan kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi dan mempengaruhi pengikutnya secara positif. Nah, beberapa strategi yang meliputi kunci dari seorang pemimpin adalah satu adalah transformasional, di mana memotivasi dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama melalui visi yang jelas dan pemberdayaannya. Kemudian kepemimpinan situasional menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan tingkat kematangan dan kebutuhan pengikut serta situasi yang dihadapinya oleh seorang pemimpin. Jadi banyak sekali kepemimpinan yang bisa diterapkan di dalam mempraktekkan kegiatan seorang pemimpin tadi. Kemudian kepemimpinan otentik menunjukkan integritas, transparansi dan konsistensi nilai-nilai pribadi dan tindakannya. Nah, kepemimpinan pelayan memprioritaskan kebutuhan pengikut dan bertujuan untuk mengembangkan
kepemimpinan mereka. Nah, kepemimpinan memerlukan kecerdasan dan emosional, mengembangkan kesadaran diri, manajemen diri, keselarasan sosial, dan keterampilan manajemen hubungan. Kemudian dalam pengambilan keputusan strategis, kemampuan untuk menganalisa situasi kepada semua pemangku kepentingan. Jadi ada lagi hubungan antara persepsi dan strategi kepemimpinan, di mana persepsi kepemimpinan saling terkait erat dan saling mempengaruhi. Satu adalah mempengaruhi persepsi pada pemilihan strategi yang mereka pilih dan mereka terapkan di dalam suatu kepemimpinannya. Yang kedua adalah dampak strategi dan pada persepsi tadi. Strategi diterapkan oleh pemimpin akan membentuk persepsi pengikut tentang efektivitas kepemimpinan mereka. Kemudian kesesuaian persepsi dan harapan pengikut tentang kepemimpinan yang baik. Kemudian ada evaluasi persepsi melalui strategi. Penerapan strategi kepemimpinan yang inovatif dapat mengubah persepsi orang tentang apa yang membentuk kepemimpinan yang efektif. Dan oleh sebab itu, seorang pemimpin harus mampu menghadapi tantangan di dalam menyelaraskan persepsi dan